Ada quotes dari Albert Einstein yang terkenal banget, bunyinya begini. E sama dengan MC kuadrat. Nggak ada yang itu rumusnya bercanda. Maksudnya quotes ini ya. Compound interest adalah keajaiban dunia yang ke-8. Orang yang mengerti akan mendapatkan manfaat dan yang tidak mengerti akan membayarnya. Yaitu kalau saya terjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia. Waduh ya. Apa tuh compound interest ya? Sampai kata si Albert Einstein ini masuk sebagai keajaiban dunia ya. Dan apakah itu bisa berlaku juga buat kita dan kita bisa menikmati compound interest itu? Yuk, kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Dalam podcast episode ini saya ingin ngomongin compounding effect ya. Kamu pernah dengar nggak ya? Ini adalah efek multiplikasi bunga berbunga. Ya, ini adalah kelanjutan dari episode 077 dengan judul Bahaya Pinjol ya. So, kalau kamu belum sempat dengerin, kamu bisa add to queue dari episode 077 yang kamu bisa dengerin di podcast player kamu setelah episode ini selesai. Oke. Nah, so kita bahas compounding effect yuk. Ini adalah sesuatu yang menurut saya menarik ya, karena di awal tadi saya sempat mention kalau si Albert Einstein bilang ini tuh keajaiban dunia ya. Dan menurut saya benar sih ini keajaiban dunia ya. Jadi kalau kita ngomongin compounding effect adalah gini, gimana kita tuh melihat uang ya itu tuh bisa bermultiplikasi ya, bukan bertambah karena efek dari bunga berbunga. Sebetulnya sederhananya tuh seperti itu ya. Jadi gimana kalau seseorang nih menginvestasikan sejumlah uang, nah efek jangka panjangnya tuh bukan sekedar uangnya tuh bertambah aja ya, tapi bisa jadi berkali-kali lipat. Nah, kalau buat investasi, wah ini tentu manfaatnya mantap banget ya. Saya kasih contoh sederhana ya teman-teman ya. Misalnya gini ya, kamu punya uang 10 juta rupiah. Oke. Terus kamu investasiin ke instrumen investasi tertentu ya. Biar gampang aja for the sake of these examples ya. Bunganya anggaplah 10% per tahun ya, itu bunga moderate lah ya. Oke. Nah, anggaplah bunga 10% per tahun. Nah, kalau bunga 10% dari kamu punya uang 10 juta, tandanya berapa bunga per tahunnya? 1 juta ya, 10% dari 10 juta gitu ya. Nah, so kalau misalnya kamu investasiin uang kamu 10 juta dengan bunga 10% per tahun selama 5 tahun ya, menurut kamu berapakah bunga dan pokok yang akan kamu terima di akhir tahun kelima? Wah, ini udah kayak pertanyaan di pelajaran ekonomi gitu ya, atau pelajaran ya ekonomi ya, bukan manajemen, pelajaran ekonomi ya. Tapi ini ini tuh sesuatu yang menurut saya penting ya. Nah, di akhir tahun kelima ya, yang pasti yang jawabannya salah ya, kalau misalnya ada soal PG ya, pelajaran ekonomi nih ya, uang 10 juta, bunga 10% per tahun ya, berapakah uang Anda di akhir tahun kelima? Yang pasti jawabannya bukan 15 juta. Oke. Loh, kenapa? Kan bunganya 1 juta per tahun ya, harusnya 10 juta ditambah 1 juta bunganya per tahun dikali 5 dong ya, tandanya bunganya 5 juta, pokoknya 10 juta ditambah jadi 15 juta. Tapi ternyata hitungannya nggak begitu ya. Nah, coba kita ini karena audio ya, tapi saya nggak bisa jelasin secara secara
visual ya, tapi dengerin audio aja di podcast ini kamu bisa nangkap kok ya. Ini saya kasih contoh ya, perhitungan yang benar tuh karena begini ya. Waktu kamu punya uang 10 juta, nah kan kamu dapat bunga 1 juta ya di akhir tahun pertama ya gitu. Jadi yang terjadi adalah di tahun pertama itu kamu punya uang jadinya 10 juta plus 1 juta dari bunganya. Jadi 11 juta. Nah, waktu itu kan diinvest lagi di tahun berikutnya. Itu yang diinvest itu bukan lagi 10 juta, tapi 10 juta plus bunganya dari tahun yang pertama itu 1 juta. Jadi waktu di periode berikutnya, bunga yang kamu dapat itu bukan 1 juta lagi, ya, bukan dari 10 juta, tapi dari 11 juta, which is bunganya kalau dari 11 juta itu 1,1 juta. Oke, jadi bunganya nggak dapat 1 juta tapi jadi 1,1 juta. Nah, di tahun kedua kamu punya uangnya jadi berapa ya? Tadi 10 juta, terus ditambah kamu punya pertumbuhan dari bunga, jadinya 12,1 juta ya, karena 10 juta di awal tambah 1 juta bunga dari tahun pertama kan 11 juta nih. Nah, 11 juta ditambah 1,1 juta dari bunga di tahun kedua ya. Nangkap ya so far ya. Jadi dari 10 juta naik jadi 11 juta, oke, dari 11 juta dibungain lagi 1,1 juta, jadi 11 juta ditambah 1,1 jadinya 12,1 juta. Nah, itu waktu dihitung terus ya, setelah 5 tahun ya, itu uang kamu nggak jadi 15 juta teman-teman, tapi jadinya 16 juta 105.100. Wah, itu kalau saya hitung dengan tepatnya, tapi buletin aja 16,1 ya. Jadi itu adalah compounding effect ya. Kenapa bisa ada tambahan 1,1 juta tambahan, bukan 15 juta tapi 16,1 juta? Itu karena compounding effect ya, dari bunga yang berbunga. Karena waktu di tahun kedua investasi kamu itu kalau nggak ditarik itu yang dibungain bukan 10 jutanya lagi, tapi 10 juta ditambah bunga dari periode sebelumnya, yaitu kamu dapat 1 juta lagi kan bunganya. Nah, jadi bunga itu dibungain lagi ya di tahun kedua. Jadi pokok tambah bunga, terus dibungain lagi, kemudian bunganya itu dimasukin, terus bunga berbunga istilahnya gitu ya. Jadi makanya kenapa kamu bisa punya uang itu pertambahannya itu bisa bertambah lebih cepat ya, karena compounding effect itu. Nah, ini kan saya contoh sederhana aja kalau kamu menginvestasikan uang 10 juta selama 5 tahun. Ya, tadi asumsinya kalau 10% aja bunganya, which is kalau di instrumen investasi tertentu bisa lebih dari 10% ya. Dan banyak yang bisa lebih dari 10%. Itu bisa jadi 16,1 juta ya, itu dalam 5 tahun ya, bukan 15 juta. Gimana kalau lebih panjang ya? Saya kasih contoh aja buat teman-teman karena ini adalah sesuatu yang menurut saya menarik dan semoga membuat kamu jadi makin semangat buat berinvestasi ya. Kalau uang 10 juta diinvestasikan dengan bunga 10%, 5 tahun jadi 16,1 juta. Oke. Kalau 10 tahun ya, uang 10 juta itu diinvestasikan menjadi setelah 10 tahun nih, bukan jadi 20 juta. Tetapi menjadi 25,9 juta ya. Coba teman-teman bayangin bunganya jadi gede banget ya. 10 tahun dari 10 juta menjadi 25,9 juta. Kalau kamu investasi ini untuk kamu perpanjang lagi jadi 20 tahun ya. Uang 10 juta dalam 20 tahun itu dengan compounding effect ini menjadi 67,2 juta. Waduh, kalau konsisten ya dapat bunga 10% terus dan itu dia bunga berbunga terus. Kalau 30 tahun ya, uang 10 juta dalam 30 tahun nih ya dengan bunga 10% itu menjadi 174,5 juta ya. Teman-teman bayangin uang 10 juta bisa berkali-kali lipat sampai 17 kali lipat gitu ya. Itu tapi tentu dalam jangka waktu yang panjang ya, 30 tahun. Tapi itu kan keren banget ya nggak sih? Itu adalah compounding effect ya. Jadi bunganya ditambahin ke pokok terus dibungain lagi. Nah, itu loh compounding effect ya. Jadi coba teman-teman bayangin, ini uang 10 juta aja. Kalau kamu investasiin dengan cara yang benar, itu dalam waktu yang panjang ya, itu bisa berkali-kali lipat. Itu pun tadi saya kasih contoh kalau uangnya kamu nggak pernah tambah. Jadi benar-benar pokoknya 10 juta ditaruh, jebret, dah terus tutup mata,
ditinggal berapa tahun gitu ya. Coba kamu bayangin kalau kamu yang pertama, kalau kamu punya tabungan yang lebih besar, kamu bisa punya uang lebih besar dari 10 juta. Dan kalau kamu bisa nabung juga tiap bulan ya, kamu bisa nyicil nabung ya dan memilih investasi yang tepat. Bodoh ya itu. Luar biasa banget kan. At the end of the day pasti kamu bakal punya investasi yang gila-gilaan ya. Gimana? Mantap nggak compounding effect ya? Jadi ini adalah contoh compounding effect di dalam investasi gitu. Nah, compounding effect itu berlaku dalam investasi, tapi ada juga atau berlaku juga buat pinjaman gitu ya. Dan kamu bisa kebayangkan kalau dari contoh tadi tuh gimana uang dari sekian ya bisa berkali-kali lipat setelah berapa tahun karena ada efek compounding ini. Efek yang sama juga berlaku buat pinjaman. Cuman efeknya kebalikan ya. Bunga yang harus kita bayar sebagai lender atau peminjam ya, kalau kena compounding effect itu bakal gila-gilaan ya. Makanya itulah seremnya kalau kita ambil pinjaman dan pinjamannya gagal bayar. Jadi bunganya akan berbunga terus ya. Kalau dalam investasi kita memanfaatkan compounding effect itu untuk bisa melipat gandakan uang kita ya. Tapi kalau dalam konteks pinjaman ya, itu akan melipat gandakan hutang kita ya. Jadi aduh ya, itu memang sesuatu yang serem ya. Itu detail dari pinjaman itu saya bahas di episode 077 tentang pinjaman online. Nah ini saya lagi ngomongin efeknya ya, compounding effect ya, bisa berlaku dalam investasi untuk uang kita maupun berlaku juga dalam kebutuhan pinjaman ya, atau kita berhutang. Nah kalau dalam pinjaman, kapan compounding effect itu terjadi ya? Jawabannya adalah saat kita atau saat seseorang itu telat bayar ya. Misalnya ya, ini saya kasih contoh aja gini. Misalnya kamu punya cicilan credit card ya. Misalnya kamu punya cicilan credit card yang perlu kamu bayar 10 juta ya. Banyak orang yang ngambil keputusan untuk membayar minimalnya aja ya. Misalnya dari tagihan 10 juta bayar cuman 2 juta aja. Nah, jadi yang terjadi kan gini, di periode berikutnya kan kamu jadi ngutang sama credit cardnya itu kan mestinya 10 juta, kamu nggak bayar lunas, jadi kamu punya utang 8 juta dari periode sebelumnya gitu kan. Belum lagi kalau di periode itu kamu pakai lagi credit cardnya. Jadi di bulan depan itu yang kita harus bayar itu adalah 8 juta dari sisa periode sebelumnya ditambah bunganya gitu ya. Anggap aja sekarang kurang lebih bunga kredit card itu kurang lebih ya more or less 24% per tahun. Tapi bisa beda-beda setiap company ya. Kalau 2% per bulan, jadi kira-kira kita perlu bayar bunganya itu 160.000 ya dari 8 juta yang nggak kita bayarin di periode sebelumnya gitu. Terus kalau misalnya di periode itu kita nggak bayar full lagi, tapi kita bayarnya minimal ya, misalnya kamu punya 8 juta terus dari periode sebelumnya plus bunganya 160.000. Terus di periode itu kamu ada kebutuhan lagi, kamu pakai lagi, jadi misalnya berapa belas juta lah misalnya gitu ya. Terus kamu bayar minimal lagi. Yang terjadi adalah itu akan ke carry forward terus ke periode-periode berikutnya. Jadi di bulan depannya lagi yang perlu kita bayar itu adalah hutang dari credit card yang sebelumnya ditambah bunga. Dan hutang plus bunga itu ya 8 juta plus 160.000 itu bakal dibungain lagi gitu ya. Makanya kalau credit card itu nggak dilunasin, dari hutang sedikit itu lama-lama bisa jadi besar banget ya. Ini juga berlaku buat pinjaman online ya. Di episode sebelumnya yang tadi saya sempat mention 077 kan saya ngomongin tentang pinjol. Nah ini kan kelanjutannya nih. Kalau pinjol itu mulai tidak dibayar ya, misalnya di cicilan nih berapa bulan gitu ya, nggak dibayar di bulan pertama. Jadi di bulan kedua ya, bulan depan ya, bulan kedua, tagihan itu akan mulai bengkak. Kenapa? Karena yang mesti dibayar itu adalah cicilan dari bulan itu, ya misalnya udah bulan berikutnya bulan kedua, ditambah cicilan dari bulan sebelumnya, bulan pertama. Ditambah lagi sama denda bunga dari bulan pertama yang gak dibayar itu. Jadi waktu gak dibayar itu dia kena denda bunga, jadi akan jadi berkali-kali lipat. Nah, kalau ini nggak lunas juga, coba teman-teman bayangin ya. Di bulan ketiga, kamu kebayangkan ya, apa atau berapa yang perlu dibayar? Yang perlu dibayar adalah gini, agak panjang nih ya. Bayar cicilan bulan ketiga, oke, ditambah cicilan bulan kedua yang belum dibayar, ditambah denda bunga dari cicilan bulan kedua itu yang belum dibayar,
oke, ditambah cicilan bulan pertama yang belum dibayar itu, ditambah denda bunga dari cicilan bulan pertama, oke, ditambah lagi, ada lagi nih, ditambah denda bunga dari cicilan bunga untuk bulan pertama yang belum dibayar di bulan kedua. Bingung nggak? Pokoknya panjang kan? Ya jadi teman-teman bayangin nih, kamu dengerin ini udah pusing ya. Ini tuh kacau kan? Nah itu adalah bunga berbunga ya. Jadi singkatnya di bulan ketiga yang perlu dibayar itu adalah ya kewajiban di bulan ketiga, tambah kewajiban bulan kedua, tambah kewajiban bulan pertama kan gitu kan. Masalahnya ada lagi nih, kewajiban bulan pertama itu waktu di bulan ketiga itu bukannya cuma bayarin pokoknya aja, tapi bayarin bunga dari keterlambatan di periode bulan pertama, ditambah waktu di bulan kedua nggak dibayar juga, itu dibungain lagi ya, karena telat bayar. Jadi di bulan ketiga itu kamu bayar untuk denda bulan pertama aja tuh udah bunga berbunga gitu ya teman-teman. Jadi itulah compounding effect untuk pinjaman ya. Saya kasih contoh sederhana lain ya, misalnya begini. Kamu ngutang ke pinjol ya, misalnya 10 juta, bunganya 0,4% per hari ya, kecil ya, cuma 0,4%, tapi itu setara dengan 144% per tahun ya. Oke. Let's say that's the case. Oke. Misalnya itu dicicil selama 10 bulan. Oke. Jadi pokoknya pokoknya 1 juta ya, ditambah bunga. Misalnya gitu ya teman-teman ya. Jadi let's say case-nya gitu, 10 juta pinjam ke pinjol, oke, bunga 0,4% per hari, dicicil atau selama 10 bulan. Let's say misalnya contohnya gitu. Nah, anggaplah ekstrimnya nih. Misalnya setiap bulan kamu nggak bayar cicilannya gitu ya, karena apapun alasannya. Selama 10 bulan itu. Jadi 10 bulan yang harusnya dibayar cicilan plus bunganya yang perlu dibayar, tapi kamu nggak pernah bayar sama sekali. Ini saya ambil kasus ekstrim aja ya gitu ya. Yang harusnya di bulan ke-10 itu lunas, tapi karena nggak pernah dicicil, akhirnya jadinya kena denda ya. Kira-kira kamu kebayang nggak kalau punya hutang 10 juta dan nggak pernah dibayar setiap bulan 1 juta plus bunga, di akhir bulan ke-10 itu, waktu harusnya lunas, kamu dengan bunga 0,4% per hari ya. Kira-kira kamu kebayang nggak total kewajiban yang perlu dibayar di akhir bulan ke-10 itu ya. Ini saya pakai perhitungan kasar aja ya. Tiap pinjol bisa beda-beda. Tapi more or less ya, hutang kamu dari 10 juta ya, dalam 10 bulan itu akan menjadi deng 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 deng, drum roll please, deng 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 deng, 178 juta. Gila kan ya? Makanya jangan main-main sama pinjol guys ya. Jadi yang makin repot itu adalah waktu gagal bayar, dan itulah compounding effect ya. Dari 10 juta dalam 10 bulan kalau nggak pernah bayar cicilan sama bunganya, itu bisa berkali-kali lipat, itu jadi kayak gitu. Jadi 178 juta. Itu gimana ceritanya coba ya. Tapi ya that's the case. Padahal kamu misalnya mikir, loh padahal kan bunganya 144% per tahun. Harusnya ya kalau dari 10 juta jadinya tambah 144% jadinya 24 juta deh. Enggak gitu ceritanya. Kenapa? Karena compounding effect. Karena bunga berbunga jadinya begitu. Wah, gitu ya. Jadi inilah yang jadi makin repot kan. Karena kita gagal bayar makin bengkak. Nah, yang lebih kacaunya lagi adalah gini. Waktu mulai gagal bayar terjadi, terus ngambil lagi pinjaman lain ya untuk nutupin pinjaman yang outstanding. Waduh ya. Waktu udah ada beberapa pinjol semuanya telat bayar. Waduh, udah deh ya, itulah makin berantakan semuanya ya. Jadi itulah compounding effect ya teman-teman. Compounding effect bisa berlaku dalam investasi ya, yang membuat uang kita jadi berkali-kali lipat, dan itu efek yang sama juga bisa berlaku di dalam pinjaman waktu kita melakukan hutang dan kita gagal bayar, sehingga utang kita bunga berbunga. Nah, so itu kita perlu aware dengan compounding effect, yang harapannya tentu dengan adanya compounding effect ini, fenomena compounding effect ini harusnya memberikan kita manfaat gitu, yaitu kita aware jangan sampai gagal bayar kalau punya kredit, ya kredit apapun itu, dan kalau kita punya uang yang kita investasikan, kita manfaatkan compounding effect itu agar uang kita bisa berkali-kali lipat.
Oke, jadi itu ya cerita tentang compounding effect bunga berbunga. Kalau buat investasi ini akan menjadi hal yang sangat baik buat masa depan kita. But on the other hand ya, waktu itu terjadi sama kredit ya, baik itu kredit card, pinjaman online maupun bentuk pinjaman-pinjaman lainnya yang sampai gagal bayar atau bayar minimal ya, itu akan menyebabkan compounding effect yang gila-gilaan. So, please be aware mengenai hal ini. Oke. Dan kalau kamu saat ini sedang terjebak di dalam hutang karena pinjol atau jenis kredit lainnya dan keuangan kamu mulai kacau ya, saat ini saya membuka free 20 minutes online consultation ya. Jadi konsultasi online secara gratis selama 20 menit ya, slotnya sangat terbatas khusus untuk kamu yang memang butuh bantuan. Oke, so kalau kamu butuh bantuan, saya bisa bantu, tapi memang kapasitasnya terbatas, slotnya terbatas. Ya, kalau kamu butuh bantuan, ya, saya akan bantu dengan free consultation selama 20 menit. Kamu bisa email case kamu ke info@michaelwehande.com ya. Saya dan tim akan mensortir berdasarkan prioritas dan urgency dari case kamu, dan juga menyesuaikan dengan slot waktu yang saya miliki gitu ya. So, kamu bisa email kalau kamu butuh bantuan untuk bisa dapetin free 20 minutes online consultation ya. Bisa email aja ke info@michaelwehandi.com. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman-teman kamu yang belum ngerti compounding effect itu apa, yang masih suka bayar minimal kalau ngomongin cicilan credit card, yang gagal atau telat bayar, dan juga yang mungkin belum punya kesadaran tentang investasi dan belum mengetahui kalau dibalik manfaat dari compounding effect ini untuk investasi itu ada potensi yang luar biasa ya. So please share ke teman-teman kamu ya. Oke, yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. But for now, take care.